Oke, kita bakal lanjutin dengan obrolan informasi naker ya dari soal ada seorang BMI yang jambak-jambak seorang ama dan juga ada orang yang pengen main film cuman nggak tahu di mana sutradaranya, terus dia bawa motor naik jalan tol. Nah, itu beneran main film. Kenapa? Dia Tom Cruise. Nanti kita lihat ya kenapa dia pengen banget jadi artis terkenal di Taiwan. Nanti akan kita bahas. Sempat lihat yang di taman bukan? Iya, di taman. Ini masuk. Dia lagi dorong, bukan dorong sih, dorong. dari taman, amanya duduk di kursi roda, terus kayaknya ngomongannya itu kasar gitu. Terus sempat kayaknya nepuk di bagian kepalanya ama ya. Bukan nepuk sih, kalau ngeliat dari gambar terakhirnya itu dijambak. Ini saking keselnya gitu Iya, ya. dijambak. Dijambak. Oke, bentar tak kasih lihat fotonya ya. Di mana Ini ya? kejadian beberapa waktu yang lalu sih ya. Iya, Akong lagi. Gue jadi Akong. Tapi tadi amanya disiksa. Dia nggak ikhlas. Aduh, Agung ngeliatnya sebetulnya di Facebook sih. Ada yang share orang Taiwan, dia itu di salah satu grup ya. Gak ketemu gambarnya. Amina sih lihatnya di berita. Oh, nontonnya di berita. Terus di taman itu ada yang ngerekam. Iya. Dia ngomong kata-katanya itu lumayan kenceng dan juga gerakannya sangat cepat sekali. Iya. Jadi sambil menepuk, seakan-akan sih menepuk kepalanya ya. ya. Di sini dia bilang katanya di dalam video tersebut itu dia mukul pahanya si ama, terus juga nyambak juga nieta tuh, jadi nyubit gitu ya. Kemudian di-upload di social media. Terus udah gitu langsung deh kayak begitu-begituan pasti dicecer, ini siapa buruan ketangkap orang ini gitu loh. Dan orang Indonesia ternyata yang melakukan hal ini ya. Tapi ada berita baiknya. Jadi berita buruknya tadi udah ngomongin ya. Pelakunya orang Indonesia di taman. Tapi berita baiknya setelah dilacak oleh konseling ya, termasuk juga kepolisian setempat. Jadi tahu ya nenek itu siapa? Iya, ketemu. Terus udah gitu anaknya bermarga Huang ini mengatakan bahwa yang bersangkutan baru datang ke Taiwan tidak lebih dari sebulan. Oke. Terus dia menganggap bahwa ini masih masa penyesuaian gitu. Masih belajar. Jadi masih belum kenal baik, belum saling mengerti gitu loh. Terus akhirnya dibilang ya udahlah, tidak melakukan maksudnya tidak menuntut lebih lanjut gitu loh. Dia walaupun nggak bilang memaafkan, tapi dari hal-hal seperti ini kelihatannya majikannya udah nerimo ya. Jadi jadi nggak diterusin gitu loh. Dan ini kelihatannya di daerah Linkou tuh New Taipei ya Kak Amina. Iya, daerah New Taipei. Di daerah New Taipei ya. Terus udah gitu. Tapi terlihat sih ya, kesannya kayaknya pekerja ini tidak sabar, kurang sabar merawat si ini. Kok meraba? Habis tidak sabar. Tidak sabar dia meraba si ama. Apa yang mau diraba si ama ini coba? Kak Amina minta diraba. Ayo buruan raba si Amina. Diraba-raba. Biar tak tuntut. Kalau itu majikannya kan gua kan ngerabanya di udara, gak kena. Oke. Jadi memang kemarin di konseling New Taipei udah di hari Selasa ya, itu ngajak penerjemah, petugasnya mampir ke wilayah tersebut, kemudian akan melakukan pelatihan ya. Aku ngerasa ini bagus juga ya, dari masalah terus begitu mendapatkan solusi yang kira-kira bisa dilakukan oleh para petugas, kita sebutnya PNS ya, karena mereka juga memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi mereka ini akan melakukan kunjungan lebih giat lagi, kemudian akan memberikan pelatihan secara gratis bagaimana caranya merawat dan juga menjaga gitu loh. Mungkin ya ditingkatkan gitu ya kesabarannya gitu. Tapi kalau kesabaran gimana ini ya, gimana ngajarinnya ya? Sabar. Notice Kak Agung. Menurut kalian kalau kerja di rumah tangga itu apa sih yang paling penting? Sifat atau keahlian?
sikap atau keahlian? Xingwei apa Xintai? Ahli menjaga orang tua atau apa ya? Maksudnya dari segi sikap ya. Jadi Iya. nurut gitu. Agung Nurut coba. dan sabar. Kita coba tanya sama mereka deh ya. Bentar ya, Agung buka apa namanya voting dulu ya. Sebenarnya jaga orang tua itu ya memang luar biasa sekali. Tidak hanya harus bisa bekerja, merawat, memandikan, bawa dia jalan-jalan ke taman. Dari segi emosi seseorang pekerja itu juga berpengaruh banyak. Apalagi pada saat jaga amannya yang rewel. Pasiennya yang suka marah-marah, tidak sabaran, itu juga akan mempengaruhi emosi seorang pekerja. Dan kita berharap ya moga-moga dari kejadian ini juga bisa kita ambil hikmat ya. Pada saat merawat orang tua itu harus dibutuhkan kesabaran. Oke, jadi sekarang kita pengen nanya ini sama kalian ya. Apa yang paling penting dalam menjaga orang tua? Pertama adalah sikap, kedua adalah keterampilan. Oke, tinggal di voting aja. Kita lihat menurut kalian gimana. Keterampilan saya tuh marah-marah. Saya orangnya sabar, tapi keterampilan saya itu meluap-luap gitu. Emosi saya meluap-luap. Kalian saya apa? Kalian saya tuh marah-marah gitu. Marah-marah tuh perlu kalian loh. Iya. Bener nggak sih? Iya. Menggunakan kata yang tepat untuk menyampaikan emosi di saat yang tepat dan juga dan benar gitu loh. Itu perlu keahlian gitu. Betul. Karena kalau kita nggak ahli dalam marah-marah, orang kira itu orang gila. Iya, orang Kok gila. tiba-tiba lu marah sih gitu loh. Gitu nggak jelas gitu. Oke, ini teman-teman udah mulai voting ya. Apa yang paling penting dalam kita menjaga orang tua. Uh-uh. Sebenarnya sama sih, banyak kerjaan ya, nggak cuman dalam hal kerja menjadi orang yang bisa kerja, tapi juga bagaimana menjadi orang. Apa nih? Ada yang bilang katanya dari Erika, iya kak, modal utama jaga orang tua harus sabar dan hati-hati. Hati-hati itu termasuk sikap atau termasuk keterampilan? Menurut lu? Berhati-hati. Sikap kali ya. Sikap ya. Kalau menurut gua sih itu termasuk keterampilan. Karena kan lu Keterampilan. ya kalau sikap itu adalah lu apa namanya? Sisin tuh bilangnya apa ya? Teliti itu sikap. Karena lu teliti, makanya kerjaan lu jadi hati-hati gitu loh. Jadi itu permainan kata-kata iya. ini orangnya terampil. Enggak, gitu. beneran. Oke. Tapi sikapnya suka membantah. Iya. Nih katanya si Lin Xiaopah ya. Dua-duanya harus ada kak. Yes. Harus Itu sabar. nggak perfect. Ya, bisa mengontrol emosi. Kita kan nanya yang paling penting.